Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Aprilia, NIM 19136108 untuk memenuhi tugas pertemuan 2 Geografi Regional Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang regionalisasi permukaan bumi. Yaitu yang pertama yaitu saya menjelaskan iklim di Indonesia. Secara umum, iklim di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu iklim muson atau musim, merupakan iklim yang dipengaruhi oleh musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Satu periode perubahan adalah 6 bulan. Yang kedua, iklim tropis atau iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis, suhu tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Yang ketiga, yaitu iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah yang luas sehingga banyak terjadinya penguapan dan mengakibatkan hujan. Berikut dari peta iklim yang ada di Indonesia. Terlihat jelas di peta tersebut adanya perbedaan warna yang melambangkan setiap musim atau ketiga musim yang ada di Indonesia tersebut. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan keadaan relief di Indonesia. Relief merupakan bentuk tinggi rendahnya permukaan bumi baik berupa tonjolan, dataran, ataupun cekungan. Indonesia merupakan suatu wilayah yang memiliki variasi relief yang bermacam-macam. Relief di Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu daratan dan lautan. Yang pertama, daratan. Daratan terdiri atas yang pertama yaitu gunung. Gunung adalah suatu permukaan bumi yang menonjol dan menjulang ke atas sehingga posisinya lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Berikut contoh dari gambar gunung. Yang kedua yaitu pegunungan. Pegunungan merupakan suatu kumpulan atau gugusan gunung, baik yaitu gunung yang berukuran besar ataupun yang berukuran kecil. Berikut gambar bentuk pegunungan terlihat jelas yaitu berupa rangkaian pegunungan baik yaitu gunung yang kecil maupun gunung yang besar sehingga membentuk pegunungan. Selanjutnya yaitu bukit atau perbukitan. Merupakan suatu daerah dari permukaan bumi yang ketinggiannya tidak lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pada rangkaian perbukitan dari beberapa bukit yang berjajar di daerah yang sangat luas. Contohnya beberapa bukit yang ada di Indonesia yaitu Bukit Kayangan di Jambi, Bukit Ifar Sentani Irian Barat, Irian Jaya, Bukit Geger di Jawa Timur, dan Perbukitan Krewet di Jawa Tengah. Ini merupakan gambar dari perbukitan. Yang keempat yaitu lereng. Lereng merupakan suatu daerah yang proporsi permukaan tanahnya miring. Berdasarkan dari derajat kemiringannya, lereng diklasifikasikan menjadi 4, yaitu lereng landai dengan kemiringan 0 sampai 5 derajat, lereng curam 5 sampai 45 derajat, lereng terjal 45 sampai 70 derajat, dan lereng tegak 70 sampai 90 derajat. Berikut gambar dari lereng. Yang kelima yaitu dataran. Dataran merupakan suatu daerah luas yang cukup landai bahkan mendekati rata-rata. Ada 3 jenis dataran, yakni dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran pantai. Berikut gambar yang mencakup ketiga dataran tersebut. Terlihat jelas adanya daerah pantai, pegunungan, dan dataran rendah. Yang keenam, pematang. Pematang merupakan suatu perbukitan atau pegunungan yang mempunyai puncak berderet-deret. Yang ketujuh, lembah. Lembah merupakan lebih dikenal dengan istilah ngarai. Relief dataran ini adalah suatu bentuk muka bumi yang berupa cekungan. Lembah memiliki ukuran yang panjang dan dikelilingi oleh suatu perbukitan ataupun pegunungan. Yang kedua yaitu lautan. Lautan terdiri atas beberapa bagian, yaitu paparan atau landasan atau dangkalan. Paparan juga disebut dengan continental shelf, merupakan wilayah laut dangkal yang masih termasuk bagian dari daratan pulau. Yang kedua adanya lereng benua. Lereng benua memiliki sebutan continental slope, yaitu lereng yang berada di antara paparan benua dan laut dalam. Kedalamannya itu tidak lebih dari 200 meter dan kurang dari 1.500 meter.
Yang ketiga yaitu palung laut, disebut juga dengan trough atau trench, merupakan dasar laut yang berbentuk huruf V yang sangat sempit, curam, dan memiliki kedalaman lebih dari 5.000 meter. Yang keempat, lubuk laut. Lubuk laut atau ledok laut merupakan daerah yang berupa cekungan besar yang berbentuk U dan dalamnya sangat luas. Yang kelima yaitu ambang laut. Ambang laut atau drempel yaitu dasar laut yang mencuat sehingga memisahkan satu perairan dengan perairan yang lain. Yang keenam yaitu punggung laut. Punggung laut yaitu bagian dasar laut atau bukit di dasar laut yang menjulang ke atas tetapi puncaknya belum menyembul ke atas permukaan laut. Contoh punggung laut yang ada di Indonesia yaitu membentuk pulau, diantaranya adalah Kepulauan Selatan Daya. Yang ketujuh yaitu gunung laut atau Simon, adalah gunung yang berbentuk di dasar laut akibat adanya aktivitas vulkanisme. Yang kedelapan yaitu laut dangkal. Laut dangkal adalah laut yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Yang kesembilan yaitu laut dalam. Laut dalam merupakan laut yang memiliki kedalaman lebih dari 200 meter. Yang ke-10 yaitu Pulau Karang. Pulau Karang adalah pulau yang terdiri dari batuan karang, baik sebagian ataupun seluruhnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pola curah hujan di Indonesia. Pola yang terbagi atas 3 yaitu pola hujan monsun, yang wilayahnya memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan periode musim kemarau. Kemudian dapat dikelompokkan dalam zona musim atau ZOM, tipe curah hujan yang bersifat unimodial, satu puncak musim hujan, DJF musim hujan, DJA musim kemarau. Yang kedua yaitu pola hujan ekuatorial, yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan di binomidial dengan puncak musim hujan maksimum dan hampir sepanjang tahun masuk ke dalam kriteria musim hujan. Yang ketiga yaitu pola hujan lokal, yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan kebalikan dengan pola hujan monsun. Berikut peta pola curah hujan di Indonesia, di mana bagian yang berwarna atau yang tidak berwarna putih yang tidak berwarna atau berwarna putih merupakan lambang dari pola hujan jenis monsun. Yang berwarna hijau pola hujan jenis ekuatorial, dan yang warna merah merupakan kebalikan dari pola jenis hujan monsun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Di Indonesia terbagi atas 3 zona flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama Asiatis, yang kedua peralihan, dan yang ketiga Australis. Yang pertama Asiatis. Flora secara umum Asiatis memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut, yaitu flora hutan tropis berukuran besar dan memiliki daun yang lebat. Adapun contohnya yaitu Rafflesia arnoldi, bunga anggrek, dan kantong semar. Fauna Asiatis merupakan fauna yang terletak di bagian barat Indonesia yang memiliki kesamaan yang tinggi dengan fauna yang terdapat ditemukan di benua Asia. Contohnya yaitu ada kerbau, gajah, badak, dan banyak binatang lainnya. Selanjutnya yaitu tipe peralihan. Flora tipe peralihan merupakan flora yang ada di zona peralihan yang memiliki karakteristik yang unik karena merupakan perpaduan antara karakteristik Asiatis dan Australis. Adapun contohnya yaitu langusai atau kayu binti, ada kayu hitam, dan naskah lontar. Selanjutnya yaitu hewan tipe peralihan atau fauna. Umumnya fauna tipe peralihan Indonesia memiliki beberapa ciri khusus seperti ciri fisik campuran antara Asiatis dengan Australis, banyak yang sudah langka dan harus dilestarikan, bersifat endemik, yaitu hanya ada di wilayah tersebut atau wilayah peralihan. Adapun contohnya yaitu anoa, babi rusa, dan burung mako. Kemudian tipe Australis.
Flora tipe ini memiliki kesamaan dengan flora zona peralihan dan flora yang terdapat di Australia dan Selandia Baru, namun jauh berbeda dengan flora yang ada di zona Asiatis. Adapun contohnya yaitu matoa, damar, dan sagu. Selanjutnya yaitu fauna australis, merupakan hewan-hewan yang hidup memiliki kemiripan dengan hewan yang hidup di daerah Australia dan Selandia Baru. Adapun contohnya yaitu burung cendrawasih, kasuari, dan kanguru pohon. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.